Bedong ini gunanya itu bukan buat ngelurusin kaki anak ya, atau ngurusin tangannya dia, tapi bedong ini tuh untuk menghangatkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Marcelina Sinaga. Hai. Nah guys, di depan aku udah ada beberapa peralatan baby, banyak banget ini berserakan karena aku janji di previous video untuk sharing tentang perlengkapan newborn. Nah, apa aja? Yuk kita bahas. Jadi ini aku punya beberapa listnya. Nanti aku bakalan attach juga untuk kalian yang kira-kira butuh untuk list perlengkapan newborn tuh apa aja. Di sini tuh aku bagi jadi beberapa part. Ini aku coret-coret karena aku seneng banget. Oh ini udah selesai, jadi aku coret. Ini harganya berapa aku coret kayak gitu. Tanggal belinya berapa tuh aku juga kasih gitu. Ini itu ada perlengkapan tidur bayi, ada perlengkapan bayi, ada perlengkapan mandi bayi, banyak ya. Ada perlengkapan kesehatan bayi, perlengkapan lain-lain, perlengkapan laundry, perlengkapan bundanya, sama perlengkapan travel. Oke, kita bahas satu persatu dari perlengkapan tidur bayi. Perlengkapan tidur bayi itu sebenarnya nggak begitu neko-neko. Kalau aku nggak beli kasur bayi karena babynya itu tidur bareng aku dan suami gitu. Jadi aku cuma beli bantal bayi aja. Tapi sebenarnya ini tuh terserah ya. Untuk bantal bayinya tuh yang kayak gini, biar dia tuh hangat gitu kan, nyaman. Nah ini tuh terserah sih, bebas banget mau bantal yang seperti apa. Cuman ini tuh cuma kepake sebentar doang sama Hazi karena dia nggak mau pakai bantal. Dan sebenarnya direkomend juga nggak usah pakai bantal juga sih menurutku ya. Terus untuk menghindari nyamuk, gigitan nyamuk dan sebagainya, aku juga beli kelambu. Nah kelambunya itu atau kita bisa bilangnya tuh kojong. Nih kojong itu kayak gini nih, kita yang murah-murah aja ya, yang simple-simple aja. Ini tuh kojong tinggal ditarik doang terus ntar jadi. Ini tuh sampai udah patah ya. Terus selain itu aku juga punya yang namanya perlak. Supaya apa? Supaya kalau misalnya dia ngompol dan sebagainya nggak langsung kena kasur kan. Ini perlaknya aku beli yang lembut kayak gini. Ini tuh dari Sugar Baby. Selanjutnya aku juga beli selimut kayak gini yang dia tuh double fleece gitu. Nah selimutnya pokoknya aku beli semua ini tuh online guys. Nanti aku kasih rekomendasi toko-tokonya juga biar kalian mau cari apa-apa tuh gampang. Kalau misalnya kalian butuh list barangnya apa aja dan tokonya di mana aja, itu nanti aku kasih juga. Kalau misalnya kalian butuh, boleh mention di komen butuhnya apa aja ya. Nah aku beli selimut kayak gini tuh nggak begitu banyak, cuma 3 selimut kayak gini, beda-beda motif. Sama satu lagi itu selimut yang ada topinya gitu, berbentuk kucing, lucu deh kayak gitu, jadi selimut bulu-bulu gitu. Itu sih kayaknya untuk apa perlengkapan tidur bayi. Selanjutnya kita langsung ke perlengkapan bayi. Nah untuk perlengkapan bayi ini aku juga belinya nggak terlalu banyak karena biasanya newborn itu kan cepet banget gede ya. Jadi belinya yang secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak banget karena ya mereka bakalan cepet banget gede gitu. Oke, pertama kita bahas dari ini. Ya, ini ada yang tahu apa? Ini itu adalah popok kain. Nah, popok kainnya ini aku beli yang double di tengahnya supaya dia lebih bisa nahan lah gitu. Untuk popok kain ini sendiri aku pakai tuh awal-awal doang. Jadi setelah itu tuh aku udah pakai pospak atau popok sekali pakai. Kenapa aku pakai awal-awal doang? Karena di sini tuh aku mau menghitung pipisnya Abang Hazi supaya ketahuan nih apakah pipisnya udah minimum 6 kali sehari. Karena kita penting banget untuk menghitung itu dan juga disetarakan dengan kenaikan berat badannya dia. Aku beli popok kain ini itu sekitar 18 karena kan kita nggak tahu, takutnya hujan lah atau apa, meskipun kita pakai pengering dan sebagainya kan. Tapi buat jaga-jaga aja karena ini biasanya yang cepet banget
basah kayak gitu. Oke, nextnya itu aku beli baju-baju bayi kayak gini. Itu juga online, dan ini tuh aku belinya itu yang satu paket gitu. Jadi aku beli 6 baju pendek, 6 baju panjang, terus 6 baju panjang kayak gini, terus juga 6 celana pendek sama 6 celana panjang. Nah, setelah itu ini tuh aku beli satu paket ya guys. Setelah itu baru aku beli lagi yang celana kodok kayak gini atau celana pop ya orang bilangnya. Sekitar 4. Udah itu aja sebenarnya cukup menurut aku ya. Itu udah cukup banget. Jadi karena mereka tuh bakalan cepet banget gede ya. Jadi kita nggak usah wasting money untuk beli banyak-banyak banget dan ujung-ujungnya tuh nggak bakal kepake. Nextnya di perlengkapan bayi itu ada yang namanya gurita. Sebenarnya ini itu pro kontra ya, orang mau pakai gurita atau enggak, tapi sebenarnya gurita ini tuh aku lebih ke untuk menghangatkan si baby aja gitu. Jadi bukan untuk biar perutnya kecil atau kayak gimana, karena itu justru akan mempengaruhi pernapasannya dia dan juga pencernaannya dia. Ini tuh aku beli untuk menghangatkan tubuhnya baby aja, dan aku beli yang instan, jadi biar gampang, nggak usah diikat-ikat, jadi langsung hap-hap tempel aja kayak gitu. Dan ketika emang kira-kira udah nggak muat ya udah nggak usah dipakai, nggak harus sampai 1 bulan 2 bulan tuh masih dipakai, nggak. Ketika emang 3 minggu udah nggak muat ya udah nggak usah dipakai lagi. Aku beli ini tuh nggak begitu banyak, cuman sekitar 6 biji aja. Jadi ketika emang kotor jadi langsung dicuci aja. Aku juga beli ini nih, sarung kaki sama sarung tangan tuh kayak gini. Ini tuh rawan banget hilang, jadi hati-hati aja. Ini tuh juga untuk menghangatkan si baby. Nggak harus dipakai setiap hari karena dia juga perlu tangannya untuk bergerak, kakinya bergerak. Ketika emang kira-kira suhu udaranya dingin dipakein kayak gitu. Ini tuh aku beli sekitar 8 pasang masing-masing. Karena kadang ini suka kemana, yang satu suka kemana kan. Jadi dibeli agak banyak tuh juga nggak apa-apa. Toh bisa disimpan juga kan untuk adiknya nanti. Nextnya itu kaos kaki, lucu banget ya. Gemes banget ya. Nah, kaos kaki ini tuh aku beli sekitar 6 pasang. Jadi itu nemenin si sarung kaki ini sih. Jadi buat ganti-ganti aja. Sebenarnya justru lebih enak kaos kaki. Kalau misalnya kalian nggak prefer si sarung kaki ini, it's okay. Beli aja kaos kaki banyak-banyak karena dia bisa dipakai sampai Abang Aziz sekarang 3 bulan juga masih bisa dipakai. Kalau ini kan dia cuma 1 bulan doang udah dia nggak pakai lagi gitu. Selanjutnya juga aku beli waslap nih. Waslap ini tuh buat mandi sih sebenarnya. Jadi aku beli sekitar kalau nggak salah tuh 4. Kalau misalnya ini juga ketika emang lagi hari itu lagi dingin banget kayak gitu, meskipun pakai air hangat ya. Jadi buat ngebersihin dia, karena nggak setiap saat dimandiin juga kan dianya. Selanjutnya adalah topi. Nah, topi ini tuh sebenarnya Abang Hazik jarang banget pakai topi. Topinya ini tuh aku beli sekitar 4. Dia tuh satu set gitu, ada 4. Dia jarang banget sih pakai, jadi masih bagus tuh. Oke, next thingnya itu adalah bedong. Untuk bedong bayi ini aku beli 1 lusin kalau nggak salah. Jadi lumayan banyak karena kan dia pipis juga atau dia lagi BAB, itu tuh bakal ganti kan, dia tuh barengan sama si popok kain ini tadi gitu. Jadi untuk bedong ini sendiri kita nggak boleh juga nih ngikatnya itu kenceng-kenceng, karena bedong ini gunanya itu bukan buat ngelurusin kaki anak ya atau ngurusin tangannya dia, tapi bedong ini tuh untuk menghangatkan aja. Nah, Abang Hazik juga kebetulan dia pakai bedong itu cuma sebentar, paling 3 minggu kali ya paling lama, nggak nyampe deh kayaknya 2 minggu doang Abang Hazik pakai bedong. Selanjutnya itu aku juga beli ini kaos dalam. Mungkin teman-teman notice kalau misalnya dari baju tadi aku nggak beli baju kutung atau baju yang sleeveless gitu, tapi aku belinya tuh lebih ke kaos dalam kayak gini aja. Nah, kaos dalam ini sebenarnya tuh agak kegedean, tapi nggak apa-apa, masih bisa dipakai buat sampai gede nanti. Dan alhamdulillah dapat kado juga nih yang jenisnya yang kayak gini nih, yang warna putih. Nah, ini tuh aku beli sekitar 1 lusin juga. Karena buat ganti-ganti biasanya kan baby cepet banget gerah kan. Jadi tetap ketika udah basah bajunya ya kita ganti.
Selanjutnya yang perlu moms beli itu adalah ini dia. Ini tuh kacamata jemur. Ini juga biasanya baby itu cuma mau pakai ketika ya dia itu lagi tidur atau yang dia tuh masih baby banget. Kalau misalnya dia udah kayak Abang Hazik sekarang itu udah 3 bulan, dia nggak mau pakai beginian. Ini tuh penting banget buat ngelindungi matanya dia, apalagi masih newborn. Aku beli ini 2 biji aja sih buat ganti-ganti doang. Mungkin teman-teman juga notice kalau misalnya kok bajunya nggak ada baju buat pergi-pergi ya gitu. Karena jujur aja bukan mengharap atau gimana, itu tuh udah dapet kado dari neneknya, dari opungnya, dari tantenya dia, dan alhamdulillah tuh dari teman-teman juga ngasih kadonya itu baju gitu. Jadi mungkin perlu dikonsider juga sama teman-teman ketika emang melahirkan dan punya anak, biasanya orang-orang tuh kepikirannya mau ngado biasanya tuh baju gitu. Jadi kita beli yang basic-basic aja, insya Allah sih pasti banyak banget yang sayang sama anak kita kan. Biasanya tuh belinya ya baju. Selanjutnya kita move ke peralatan atau perlengkapan mandinya baby. Peralatan perlengkapan mandi yang pertama yang pasti sabun. Nah ini kalau Abang Hazik di awal dia lahir itu aku nggak beli sabun, sampo kayak gitu, itu aku nggak beli. Baby oil, baby lotions dan lain-lain itu nggak beli karena alhamdulillah ada kado dari teman. Tapi setelah itu baru aku beli yang kayak gini. Dia itu yang simple, udah hair and juga body wash. Jadi udah satu paket lah kayak gitu. Selanjutnya aku juga beli anduk. Anduk ini itu beli yang biasa aja, yang penting itu udah SNI. Penting banget ya teman-teman. Ini mungkin kalau misalnya dilihat tadi mereknya itu ya biasa-biasa aja untuk baju-bajunya Abang Hazik. Yang paling penting itu udah SNI, karena biasanya kalau udah SNI itu dia nggak bikin gatel juga dan juga aman untuk kulit sensitifnya baby. Nah, aku beli anduk yang kayak gini aja buat baby Hazik, 4 anduk aja buat ganti-ganti, karena biasanya ketika dia habis mandi suka ngompol kan atau suka pipis kayak gitu, ganti lagi anduknya. Selanjutnya setelah ini aku ada yang namanya pospak yang tadi aku bilang. Pospak itu adalah popok sekali pakai. Ini udah ukuran M ya BTW. Boleh juga kalau misalnya teman-teman mau beli untuk yang newborn, itu aku rekomendasiin. Ini lagi-lagi bisa jadi beda-beda kulit bayi, tapi Abang Hazik itu cocoknya Mami Poco yang Royal Soft sama yang Sweetie Gold. Untuk yang Sweetie Gold itu juga bagus banget untuk daya serapnya. Pospak sendiri itu aku pakai ketika udah yang tadi aku bilang sudah menghitung pipisnya Abang Hazik selama beberapa minggu, baru setelah itu aku pakai. Nah, untuk pospaknya juga aku buru-buru cepetin habisin karena aku beli satu pak yang isinya 60 kalau nggak salah, 60 atau 50, karena berat Abang Hazik itu lumayan naik. Sekarang aja 3 bulan dia udah pakai yang ukuran M. Ukuran M itu 6 sampai 11 kilo, karena Abang Hazik udah di 7,6 kilo untuk 3 bulan. Ini juga aku bakalan sharing nanti tips-tipsnya gimana caranya buat naikin berat badan baby di atas 1 kilo setiap bulannya. Selanjutnya tadi aku mungkin udah sebutin kalau di perlengkapan mandi baby itu ada wastafel juga ya. Selanjutnya juga ada kapas bulat. Ini kapas bulat itu untuk ketika dia pipis atau ketika dia BAB, pup, itu tuh tinggal dibasahin aja, jadi itu simple banget. Segini isinya banyak banget, harganya juga lumayan terjangkau. Nah, aku juga punya ini tuh penting banget menurut aku teman-teman. Ketika kita pakai pospak atau popok sekali pakai, itu kan kita takut pantatnya baby ruam-ruam atau kemerahan. Nah, itu bisa dihindari dengan ini, diaper rash cream. Biasanya dia itu aku ambil yang hypoallergic untuk sensitive skin, karena dia bisa membantu untuk mengurangi dan juga prevent ruam-ruam di kulit bayi kayak gitu. Sebenarnya aku nggak cuma pakai buat ini aja sih, buat pantatnya baby
doang, tapi aku pakai kalau misalnya ada kemerahan, dan itu tuh bisa membantu untuk mengurangi kemerahan atau ruam-ruam itu sendiri gitu. Ini juga aku cari minyak telon yang gampang dicari. Aku ambilnya My Baby, itu yang bisa melindungi bayi dari gigitan nyamuk selama 8 jam. Aku juga beli ini baby oil. Baby oil ini sebenarnya untuk ini sih, kayak ngebersihin telinga. Kalau misalnya pusatnya juga udah putus, tali pusatnya itu juga bisa dibersihin juga sama si baby oil ini. Tapi kalau misalnya udah bener-bener kering, udah bener-bener nggak ada darah atau yang lainnya ya guys. Untuk menghemat budget pengeluaran si Pospak ini, aku juga untuk pelan-pelan move dari Pospak ini, aku rekomendasiin ini. Nah, ini tuh namanya Cloudy atau Cloth Diapers. Nah, dia bisa dicuci dan dia juga punya insert kayak gini. Ini kalau untuk siangnya itu, ini untuk siang ya teman-teman. Untuk siang itu aku pilihnya itu merek Babyland. Selain dia murah, juga dia itu bisa nahan pipisnya Bang Hazik lumayan lah, 1 jam 2 jam gitu. Tinggal ganti insertnya aja kalau misalnya emang di sininya nggak basah ya. Kalau misalnya basah ya harus diganti sekalian covernya gitu. Ini insertnya itu biasanya insert microfiber gitu. Selain itu aku juga punya ini yang aku demen banget sih, ini itu merek Sobi Overnight. Jadi dia covernya itu emang waterproof, dia nggak bocor, nggak bikin bocor, dan ini tuh tahan karena dia tuh ada 9 lapisan gitu teman-teman. Nah ini tuh kan ada 3 tuh, 1, 2, 3. Nah di satu ininya tuh 3, jadi ada 9 lapis. Ini tuh kuat banget buat nahan pipisnya baby gitu. Abang Hazik itu pakai ini itu sekitar dia udah usia 1 bulan. Nah aku tuh coba awalnya itu di untuk yang malam dulu gitu. Nah ini tuh bisa di adjust juga karena dia punya poolnya gini kan, punya kancing-kancingnya kayak gini. Jadi bisa di adjust, kalau misalnya kekecilan bisa digedein, kalau misalnya kegedean bisa dikecilin. Gitu deh. Ini aku belum seutuhnya pakai ini karena masih agak repot gonta-ganti dan juga masih belum punya banyak, jadi masih nyicil-nyicil. Jadi aku masih mix pakai ini juga, Pospak juga. Kita move ke perlengkapan kesehatannya baby. Di sini aku punya yang namanya kain kasa. Kain kasa ini penting banget ketika nanti si pusat babynya itu belum putus. Jadi kan kita harus ganti kan setiap setelah mandi kayak gitu. Kita harus ganti dengan si kasa steril ini. Selain itu, kasa steril ini juga penting buat ngebersihin lidahnya baby. Ini nanti aku insya Allah akan bikin videonya juga, ngebersihin lidahnya baby itu untuk apa. Setelah habis nyusu atau setidaknya sehari itu 2-3 kali sehari untuk ngebersihin lidahnya baby juga. Selain itu, aku juga punya ini termometer. Ini tuh penting juga buat jaga-jaga aja. Kadang kan namanya baby, kita nggak tahu kan ketika dia emang lagi kecapean atau gimana, tiba-tiba panas. Itu penting banget buat ngukur. Nah, untuk teman-teman juga jangan kaget kalau misalnya panasnya baby itu kok kayaknya dia panas ya, padahal tapi dia masih anteng-anteng aja. Karena baby itu 5 derajat di atas orang-orang dewasa. Makanya kadang dia nggak mau pakai selimut karena kita kedinginan, ternyata dia udah kegerahan atau keringetan gitu. Selain itu, aku juga beli yang 1 set sisir gunting kuku kayak gini. Nah, untuk gunting kuku baby aku nggak pakai gunting yang biasa karena aku ngerasa aku udah pede untuk pakai yang kayak gini, dan alhamdulillah Abang Hazik juga baik-baik aja pakai yang kayak gini. Insya Allah seterusnya baik-baik aja. Sebenarnya ini mah terserah mau beli atau mau pakai yang dewasa juga nggak apa-apa. Yang penting kitanya bisa ngira-ngira aja. Selanjutnya aku juga punya ini. Ini itu kayak sedotan ingus gitu.
Jadi kalau misalnya kayak ada ingus namanya baby, biasanya kan dia masih ada lendir kan. Terus kadang kalau misalnya tidur kayak grog-grog gitu, sebenarnya itu nggak masalah. Cuman kadang kita kasihan aja. Kadang tuh aku ini itu justru untuk ngambil upilnya, kalau misalnya ada upilnya gitu kan, namanya baby, buat ngambil itu. Tapi harus steril ya, setelah itu dicuci gitu. Sama aku juga beli ini tuh kalau misalnya ini tuh buat jaga-jaga aja, ini belum pernah aku pakai. Ini tuh buat kita nyedot, tapi dia tuh ada tempatnya gitu, jadi dia lebih steril, nggak langsung ke mulut kan. Nah ini tuh buat masukin ke hidung babynya. Lagi-lagi untuk jaga-jaga, aku juga nyiapin antiseptik untuk luka kalau ada apa-apa. Nah sama ini Bye Fever untuk kalau misalnya dia demam, dan alhamdulillah sih sampai sekarang belum pernah dipakai. Semoga sih ya nggak dipakai terus ya gitu. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang perlengkapan lain-lainnya baby. Perlengkapan lain-lainnya baby itu ada, kita harus sediain tisu basah. Kalau misalnya si baby itu lagi pup atau apa, kita bisa bersihin dulu pakai tisu basah, baru tadi pakai kapas kecil itu dibilas gitu ya guys. Nah juga ini tisu kering itu juga penting banget. Pasti butuh sih, sampai sekarang tuh masih butuh banget. Dan juga kita juga perlu tas baby kayak gini buat kalau misalnya bepergian atau ke tempat bidan. Ini juga nanti aku kasih link tokonya, karena alhamdulillah aku dapet produk yang bagus tapi harganya itu nggak mahal-mahal banget. Selanjutnya ini untuk awal-awal aku butuh banget buat nyimpen ASI. Ini tuh botol kaca lumayan sih, mereknya tuh BKA. Ini untuk breast milk glass bottle. Jadi ketika emang dipumping, disimpannya tuh di sini. Alhamdulillah karena WFH, jadi aku jarang banget pumping. Pumping itu tuh awal-awal. Nah aku pakai pumpingnya itu pumping elektrik kayak gini. Karena dulu aku belum belajar teknik memerah pakai tangan, sekarang udah belajar. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kepenuhan atau apa, aku tinggal perah aja pakai tangan sebenarnya. Bisa gitu. Untuk pumpingnya sendiri aku pakai yang Mama Choice. Selain harganya lebih murah dari yang lain, juga dia ininya tuh buat yang nempel ke payudaranya itu lebih gede kayak gitu. Itu sih untuk peralatan lain-lainnya. Nah mungkin juga kalau misalnya teman-teman bisa juga butuh kayak ember kecil buat bajunya baby, karena kan baju baby itu harus terpisah ya dari baju orang dewasa, untuk menghindari kuman dan sebagainya. Oke, kita move ke perlengkapan laundry. Perlengkapan laundry sebenarnya gampang aja. Untuk awal-awal itu aku beli deterjen baby, tapi sekarang itu deterjennya itu udah deterjen biasa. Jadi karena awal-awal aku mau lihat dulu apakah kulit bayi aku nih tipe yang sensitif atau enggak, dan alhamdulillah ternyata bukan tipe yang sensitif banget gitu. Jadi yang aman aja. Nah sekarang udah pakai deterjen biasa, deterjen cair atau deterjen bubuk biasa. Yang penting kita bilasnya itu bener-bener bersih. Selain itu karena aku bener-bener new moms kan, jadi nggak ada gantungan bulat yang khusus bayi. Itu ada sebenarnya tapi yang kecil, jadi butuh untuk yang baby karena butuh gantung popok, bajunya bayi dan sebagainya. Butuh juga jemuran untuk yang di luar kalau misalnya belum punya jemuran lipet yang di luar kayak gitu, atau kalau misalnya emang udah cukup punya jemuran yang biasa ya it's okay, nggak perlu beli lagi. The last but not least itu adalah perlengkapan travel, tapi di masa pandemi ini kayaknya belum butuh-butuh banget, tapi ini bisa jadi options. Yang pertama ini tuh bisa dipakai buat peralatan travel juga, si tas baby ini, atau kalau misalnya kalian nyaman dengan tas biasa it's okay. Tas biasa juga nggak apa-apa. Juga ada stroller kalau misalnya butuh stroller, terus juga butuh gendongan. Nah kalau untuk gendongan itu kalian bisa lihat video aku sebelumnya. Oke, alhamdulillah lumayan panjang ya pembahasan kita tentang perlengkapan baby. Kira-kira itu dulu yang bisa aku sharing. Sebenarnya masih banyak banget perlengkapan pernak-pernik baby yang setelah dia newborn ya. Jadi yang kita perlu beli ini. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian boleh tambahin di kolom komentar. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.